Sivitas Akademika Undip Semarang mendesak pemerintah untuk menjaga etika dan juga patuh hukum dalam mengawal proses demokrasi. Bahas soal pemilu 2024, sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala. Sejumlah guru besar dan juga rektor mengaku mendapat intimidasi saat mendesak pemerintah menjaga pemilu berjalan sesuai koridor demokrasi. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan dalam Ayu Sore bersama saya, Bremana Tenaya. Seruan politik kebangsaan marak dilakukan oleh Sivitas Akademika, tak terkecuali para guru besar, alumni, dan mahasiswa Undip Semarang. Lewat pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi, mereka mendesak pemerintah untuk menjaga etika dan patuh hukum dalam mengawal proses demokrasi serta konstitusi. Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Guru besar, alumni dan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang menggelar pernyataan sikap terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi ini dilakukan karena rasa keprihatinan Sivitas Akademika Undip Semarang atas runtuhnya etika dan moral pemerintahan sejak adanya putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Para Sivitas Akademika Undip Semarang mendesak pemerintahan Joko Widodo menjunjung tinggi etika dan moral berdemokrasi serta patuh terhadap supremasi hukum. Keprihatinan itu terutama sebagaimana tadi sudah kami bacakan diawali dengan adanya runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sesungguhnya serta sudah diputuskan pula bahwa itu merupakan pelanggaran etika berat oleh MK. Namun diikuti pula oleh KPU tetap disahkan sebagai calon wakil presiden. Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Selain itu, mereka juga menuntut penyelenggara negara untuk kembali ke pilar demokrasi berdasarkan Pancasila yang dinilai telah mengalami kemunduran jelang pemilu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, Ainus melaporkan. Seruan menyelamatkan demokrasi di Indonesia bergaung di bumi Sriwijaya. Sivitas Akademika Universitas IBA Palembang, Sumatera Selatan menyerukan petisi menyikapi keadaan bangsa lantaran prihatin menyaksikan kondisi bangsa jelang Pilpres 2024. Guru besar, alumni, dan mahasiswa Universitas IBA Palembang menyerukan petisi terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024 Rabu siang. Rektor Universitas IBA Palembang, Tareh Rashid, mewakili Sivitas Akademika dalam petisinya menyoroti kegelisahan kampus terhadap etika, moralitas, dan nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Ada 6 poin yang disampaikan dalam petisi Bumi Sriwijaya untuk pemerintah dan aparat negara. Para Sivitas Akademika Universitas IBA Palembang mendesak pemerintahan Joko Widodo bersikap netral dan menjunjung tinggi etika,
serta tidak mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan elektoral, dan menggunakan alat negara melalui kekuasaan dengan menaikkan hukum serta konstitusi. Ingin ya, agar di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi ini tetap mengedepankan etika. Kalau etika ini diabaikan, maka hancurlah tatanan kita. Kita juga menyaksikan dari kampus melakukan kajian terhadap realitas yang ada di Indonesia. Nah, kita melihat ada gejala-gejala yang justru membahayakan keberlangsungan proses demokrasi itu sendiri, kemudian membahayakan juga untuk membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Rektor Universitas IPA Palembang pun mengatakan bahwa keputusan penguasa saat ini semakin melenceng dari cita-cita reformasi. Diharapkan kondisi ini dapat dihentikan agar pemilu dan demokrasi kembali ke koridor demokrasi bangsa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pernyataan sikap bertajuk Selamatkan Demokrasi Indonesia diserukan oleh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jentera. Aksi dilakukan sebagai respon para akademisi terkait banyaknya masalah politik yang muncul jelang pemilu. Dihadiri puluhan guru besar, alumni, dan mahasiswa, STHI Jentera menilai adanya praktik-praktik yang mencederai dan juga mengkhianati hukum Indonesia sepanjang proses pemilu 2024. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol dan teguran dari para sivitas akademika STHI Jentera terhadap penyelenggara negara Indonesia yang terlibat dalam proses pemilu. Mereka mendesak penyelenggara negara untuk segera kembali menjalankan demokrasi berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sivitas akademika STHI Jentera juga tak memungkiri adanya upaya intervensi terhadap universitas yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Mengikuti kampus-kampus yang lain dan banyak serangan terhadap kampus-kampus yang sudah menyuarakan suara kritisnya, dan kami ingin mengingatkan bahwa pendidikan di Indonesia memandatkan satu, harus ada pengabdian masyarakat, dan pengabdian masyarakat setara dengan pendidikan dan riset itu sendiri. Jadi tidak pernah ada mandat kepada kampus untuk menjadi pengabdi penguasa. Suara ini tentu saja kami dasarkan pada keprihatinan. Penguasa harusnya berpihak pada rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan tidak melakukan kekuasaannya dengan semena-mena. Indonesia menganut rule of law dan bukan rule by law. Yang penting ada hukumnya, hukum dibuat untuk kekuasaan. Bukan itu, tapi Indonesia mengikuti jalur rule of law. Terima kasih. Pemirsa, rektor kampus di seluruh Jawa Tengah diduga diintervensi untuk membuat video testimoni positif pemilu dan kinerja pemerintah. Akibatnya banyak rektor yang menolak permintaan tersebut. Sementara polisi membantah mengintervensi kampus untuk membuat video tersebut. Rektor beberapa kampus di Jawa Tengah diminta oleh pihak yang diduga polisi untuk membuat video apresiasi atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu rektor yang diminta membuat video itu adalah Rektor Unika Sugiyapranata, Semarang, Ferdinandus Hindarto. Ferdinand mengaku permintaan tersebut datang dari seseorang yang diduga anggota Polrestabes Semarang. Namun, permintaan itu ditolak oleh Ferdinand dan menegaskan bahwa kampus memiliki opini dan persepsi independen terhadap situasi jelang pemilu dan atas prestasi Presiden Joko Widodo. Yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama, dasarnya ini konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik di dunia, di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran.
Berbeda dengan Rektor Surya Pranata yang menolak permintaan itu, Rektor Universitas Semarang, Supari, memilih untuk memenuhi permintaan tersebut. Dalam testimoninya, Supari memuji Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang berhasil meningkatkan reputasi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa rakyat tidak bodoh dan tahu betul siapa sosok yang pantas melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya Supari, Rektor Universitas Semarang, menyampaikan bahwa Bapak Joko Widodo memimpin Indonesia dengan sepenuh hati. Beliau negarawan yang 10 tahun ini memimpin Indonesia melakukan lompatan kemajuan, melewati masa sulit pandemi COVID-19 dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Pemilu 2024 adalah proses mencari pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan beliau. Rakyat Indonesia tidak bodoh, menentukan yang terbaik bagi masa depan bangsa. Sementara itu, Polrestabes Semarang membantah melakukan intimidasi terhadap kampus di Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengaku hanya mengajak tokoh masyarakat termasuk akademisi untuk ikut serta menciptakan pemilu damai. Tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kami sampaikan video itu hanya merupakan media, dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publish, karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada halayak ramai, ajakan-ajakannya. Polrestabes Semarang juga membantah jika permintaan video tersebut merupakan intervensi kepada sivitas akademik. Polisi mengklaim hal itu adalah bagian dari program cooling system yang dimiliki Polri dalam rangka mengamankan pemilu 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran, menyatakan akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk terkait adanya dugaan intimidasi ke sejumlah rektor dan guru besar. Dan berikut keterangan lengkap Komjen Pol Fadil Imran usai apel pengamanan pemilu. Yang kedua tadi soal yang di Semarang ya, Kapolda Jawa Tengah kan udah jawab saya kira ya. Nanti silakan dikonfirmasi ke Polda Jawa Tengah seperti apa faktanya. Yang pasti kita pasti akan mengambil langkah-langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kan katanya, nah itu yang akan kita buktikan nanti, akan dilihat pasti. Ya. Polisi hampir setiap hari mendatangi semua orang mungkin, ya bukan hanya rektor yang didatangi oleh polisi, gitu. Ya toh? Ya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ini barangkali karena yang didatangi rektor aja, kemudian ada momentum-momentum seperti itu lalu kemudian menjadi sebuah perbincangan. Tapi apapun itu pasti akan kita tidak lanjuti secara. Sejumlah tokoh bangsa dan juga lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Pembahasan ini dalam pertemuannya ini guna mengawal penyelenggaraan pemilu yang bersih, transparan, dan sesuai dengan hati nurani masyarakat. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, mulai dari istri mendiang Gus Dur, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, serta salah satu anak Gus Dur, Alisa Wahid, nampak hadir. Selain itu turut hadir pula Uskup Agung Jakarta Romo Ignatius Kardinal Suharyo, Ketum PGI Pendeta Gomar Gutom, dan beberapa tokoh lainnya. Pertemuan berlangsung di kediaman Yusuf Kala di kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung kurang lebih 1,5 jam membahas dinamika politik jelang pemilu 2024. JK menyebut ada kekhawatiran yang disampaikan oleh GNB. Usai pertemuan, JK mengingatkan seluruh aparat negara terutama TNI dan Polri untuk bersikap netral. JK pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pemilu dari kecurangan. Pemilu yang kotor, karena itu harus dijaga menjadi pemilu yang bersih. Semua kita wartawan harus bergerak agar terjadi pemilu yang bersih
sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dan kita memilih pemimpin yang bersih, karena hanyalah pemilu yang bersih dapat memilih pemimpin yang bersih. Kalau prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. Jadi kita harus menjaga proses yang bersih untuk mendapatkan pemimpin yang bersih. Kalau tidak sesuai hati nurani. Karena itu gerakan ini menyampaikan itu. Apa yang dibuat dalam 10 hari agar seluruh masyarakat, mahasiswa, jamaah masjid, jamaah gereja, agar turun serta untuk menjaga agar intinya dari pertemuan tadi adalah kita akan bersama-sama sekuatnya mendorong pemilu bersih. GNB merupakan gerakan etis dan moral, terutama dalam menyuarakan nurani bangsa, agar setiap pihak selalu ingat dengan cita-cita, tujuan luhur, dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Rama Romadona, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sejumlah sivitas akademika mengaku mendapat intimidasi saat mendesak pemerintah menjaga pemilu berjalan sesuai koridor demokrasi. iNews akan kembali usai jeda berikut. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Kembali di iNews Sore pemirsa, seruan agar semua pihak menjaga pemilu berjalan sesuai dengan koridor demokrasi, moral, dan etika kian masif disuarakan berbagai kampus di tanah air. Namun sejumlah aktivitas akademika mengaku mendapat intimidasi. Suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini makin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Sivitas akademika, guru besar, rektor hingga mahasiswa kompak menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Di Universitas Gadjah Mada, para guru besar mengkritik tindakan Presiden Jokowi yang dianggap telah menyimpang. Mereka juga meminta agar Jokowi kembali pada koridor demokrasi. Petisi untuk pemerintah juga disampaikan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lewat petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan, mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi politik kebangsaan yang terjadi akhir-akhir ini. Petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, namun murni bentuk keprihatinan. Gelombang perlawanan juga disuarakan oleh Universitas Indonesia. Suara lantang mereka menyoroti soal demokrasi yang penuh intimidasi, terutama jelang pemilu 2024. Menurut Ketua Dewan Guru Besar UI, ada intimidasi yang diterima Sivitas Akademika UI terkait sikap mereka yang menyuarakan pesan kebangsaan. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikut dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya, jadi dan kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya nggak tahu angkatan apa ya. Tapi pakai seragam. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Seruan moral demokrasi juga muncul di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Secara spesifik, mereka menyatakan agar penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, hingga DKPP bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
Mereka juga mendesak aparat negara seperti TNI dan Polri bersikap netral, tidak pandang bulu, dan independen. Publik melihat seruan akal sehat dari berbagai kampus ini memiliki benang merah yang sama, yaitu menyerukan agar pemilu 2024 tidak hanya berjalan sesuai peraturan, tapi juga sesuai koridor demokrasi serta menjunjung nilai moral dan etika. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan membahasnya selengkapnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Profesor Valina Singka, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Prof. Valina dan juga Pak Usman. Selamat sore, Bremana dan Prof. Valina. Ya, kita ke Prof. Valina terlebih dahulu. Prof, ini kan memang beberapa hari lalu ramai sekali Prof. Harkristusi kemudian bercerita bahwa mendapatkan intimidasi teman-teman dari Guru Besar UI. Ini seperti apa sebenarnya intimidasi yang diterima oleh pihak akademisi UI dan oleh pihak siapa? Dan untuk audionya mungkin boleh dibuka dulu, Prof. Oh iya, baik. Selamat sore. Tadi audionya belum saya nyalakan ya? Iya. Kebetulan tadi belum dinyalakan. Ya, Prof, tadi sudah mendengar pertanyaan saya atau bisa saya ulang kembali, Prof? Ya, tolong diulangi lagi. Oh ya, oke. Begini, Prof, kan beberapa hari lalu Prof. Harkristusi bercerita bahwa pihak dari Guru Besar UI ini menerima intimidasi. Seperti apa intimidasi yang diterima dan kemudian oleh pihak mana? Ya, saya kira ini memang menarik ya apa yang belakangan berlangsung di negara kita ya, terutama tahun politik ya menjelang pemilu dan makin kami melihat makin kesini ini memang ada dinamika politik yang menurut kami ini perlu diluruskan gitu, sebab sudah semakin tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh konstitusi kita, Undang-Undang 45 maupun juga undang-undang, berbagai undang-undang yang mengatur mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah itu tadi memang dalam situasi yang seperti ini kan tentu kan kelompok intelektual akademisi seperti kami ini kan ini terpanggil ya secara natural gitu ya, bicara sesuai dengan hati nurani, apa yang benar dan apa yang tidak benar begitu. Dan tentu kan kadang-kadang suara-suara kritis ini kan tentu kan berhadapan dengan pihak-pihak yang yang tidak menghendaki begitu ya, oleh karena suara kritis itu kadangkala dianggap sebagai sebuah ancaman. Padahal sebetulnya seharusnya suara-suara kritis yang muncul dari masyarakat sipil, terutama dari kami guru besar begitu ya, tentu ini mestinya kan direspon dengan positif ya, tentu mestinya justru berterima kasih ya, diingatkan begitu ya, supaya para penyelenggara negara ini di dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya itu tidak keluar dari koridor konstitusi dan undang-undang gitu. Dan memang terjadi yang namanya tekanan intimidasi itu ya. Tentunya kan saya tidak perlu untuk menyampaikan di sini seperti apa bentuknya dan dari siapa. Tapi memang itu selalu ada yang demikian itu. Dan tentu saya sangat menyayangkan ya munculnya tekanan dan intimidasi yang semacam ini. Dan terlebih-lebih kepada kalangan akademisi, saya kira ini adalah sesuatu yang tidak tidak layak ya untuk lakukan ya kepada kelompok akademisi guru besar yang di dalam menyampaikan pandangan kritisnya itu adalah sesuatu yang sifatnya natural ya, dari hati nurani ya, tidak ada satu pengaruh-pengaruh dari kekuatan eksternal ya. Jadi memang ini sesuatu yang sifatnya adalah natural ya, keluar dari hati nurani kami. Sudah. Ini harus diperbaiki, harus dibetulkan, harus diluruskan. Karena kalau tidak, ini adalah masa depan kehidupan bangsa dan negara kita. Tapi sejauh ini, Prof, intimidasi yang diterima oleh rekan-rekan dari UI ini sejauh apa dan bagaimana mempengaruhi
Anda dan juga rekan-rekan Anda untuk tetap bersuara? Ya, kami ini kan akademisi intelektual ya, yang tidak hanya day by day itu berkutat dengan keilmuan begitu ya, tapi kami kan ini juga punya tanggung jawab sosial ya terhadap apa yang berlangsung di dalam kehidupan empirik berbangsa dan bernegara kita, terutama mengenai kaitannya dengan praktek penyelenggaraan negara, aspek politiknya yang menjelang pemilihan umum ini gitu. Jadi kami melihat memang ada sesuatu yang tidak benar begitu, yang tidak patut gitu ya, yang sudah keluar dari rel etika begitu, etika politik begitu ya, di dalam praktek penyelenggaraan negara kita oleh para penyelenggara negara itu, yang itu mesti harus diluruskan begitu. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah puncak kegerahan para akademisi melihat situasi politik dan juga demokrasi di Indonesia saat ini ya, Prof. Kira-kira demikian ya, karena kami ikuti terus begitu ya. Oke, sampai di sini oke, masih begini oke, tapi kalau sudah sampai yang seperti kemarin itu kita harus bersikap, kita harus bersuara. Kalau tidak, kita akan dicatat dalam sejarah ya, membiarkan sesuatu yang tidak benar itu dibiarkan berlangsung terus, dan itu bisa merusak ya tatanan kehidupan demokrasi kita ke depan. Jadi kita memang mesti bersuara, harus bersikap, itu menjadi tanggung jawab sosial kita kepada bangsa dan negara. Baik. Kira-kira demikian. Baik, kita ke Pak Usman Hamid. Pak Usman, ini kita melihat fenomena yang sedang berjalan sekarang, puluhan universitas menyuarakan diri untuk melawan adanya bentuk-bentuk demokrasi yang sepertinya dilanggar seperti itu, tapi dapat intimidasi. Pak Usman melihatnya seperti apa, Pak? Ya, saya melihatnya tentu akan menjadi kontraproduktif untuk pemerintah seandainya membiarkan praktik intimidasi itu terus berlangsung, terutama ketika ditujukan kepada suara-suara kritis di lingkungan sivitas akademika berbagai kampus di Indonesia. Saya kira lingkungan politik yang sehat memerlukan suara-suara kritis dari masyarakat. Dengan begitu, maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan teruji apakah memang benar-benar akan membawa, katakanlah, kemanfaatan untuk masyarakat atau sebaliknya kerugian. Nah, dalam kasus-kasus intimidasi yang terjadi, kami melihat sepertinya pemerintah tidak mau menerima kritik itu. Bahkan bukan sekedar tidak mau, seperti melawan kritik-kritik itu. Nah, ini yang saya kira akan jadi kontraproduktif dengan pemerintah. Bahkan salah seorang sivitas akademika di Universitas Brawijaya mengatakan lebih jauh bahwa pemilihan umum ini berpotensi menimbulkan kekacauan atau situasi yang chaos. Nah, ini tentu tidak kita inginkan, terjadi, dan saya percaya bahwa negara, pemerintah, DPR, dan juga Badan Peradilan tidak menginginkan adanya kekacauan atau kerusuhan sebagaimana yang pernah kita alami pada tahun-tahun yang silam, misalnya di tahun 98. Jadi sebaiknya pihak kepolisian ikut mengambil peran memelihara keamanan yang kondusif dengan menjamin tidak adanya intimidasi. Tadi Prof. Tuti di dalam rekaman wawancara mengatakan intimidasi itu berasal dari seorang yang bisa dikenali sebagai angkatan. Nah, mungkin ini dimaksud ke arah anggota TNI. Nah, anggota TNI itu tugasnya di sektor pertahanan negara. Tugasnya bukan urusan keamanan dalam negeri, apalagi mencampuri urusan akademik atau kebebasan di dunia akademik. Saya kira pemerintah memerlukan suara-suara kritis. Kalau protes dari para aktivis mungkin pemerintah sering mendengar tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun. Tapi suara-suara kritis yang disampaikan oleh guru-guru besar tentu menandakan sesuatu yang berbeda. Nah, karena itulah sebaiknya kantor presiden, kantor kepala staf presiden menerima kritik-kritik itu dan memperbaiki apa yang dipandang menyimpang dari kebijakan pemerintah. Apakah itu misalnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas memuat kandungan kepentingan politik atau konflik kepentingan antara ketua MK, presiden, dan calon wakil presiden
dari 02 yang diuntungkan, maupun juga pelanggaran etika yang disimpulkan telah terjadi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maupun juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, yang menyimpulkan adanya pelanggaran etika oleh pimpinan KPU terkait dengan diloloskannya putra Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sebenarnya ini hanyalah puncak dari penyimpangan politik dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Telah ada serangkaian penyimpangan yang terjadi di tahun-tahun yang silam, dari mulai pelemahan KPK, dikeluarkannya sejumlah anggota KPK, penyidik KPK yang sangat berintegritas, sampai dengan pelemahan terhadap lembaga-lembaga pengawasan lainnya. Nah, saya kira sebaiknya kepolisian mengambil peran aktif sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan membangun jalinan komunikasi yang baik agar kepolisian justru terbantu untuk memastikan pemilihan umum ini bisa berlangsung dengan jujur dan dengan damai. Ya, tapi memang cukup sulit, Prof, karena yang terjadi di Semarang baru-baru ini dan di Jawa Tengah pada umumnya justru ada pihak kepolisian yang berusaha untuk mengintervensi beberapa rektor di universitas di Jawa Tengah untuk membuat video yang berisi pujian terhadap Presiden Jokowi. Kalau misalnya tadi Prof bilang ini polisi harus bisa turun tangan, ya bergerak. Tapi kalau misalnya dari polisi sendiri kita lihat ada dugaan bahwa mereka mengintervensi agar para akademisi ini membuat video pujian untuk pemerintah. Seperti apa yang harusnya kita lakukan ini, Prof? Ya, sebenarnya kita ingin juga ada peran Komisi Kepolisian Nasional. Kompolnas memiliki peran untuk mengawasi kepolisian, termasuk juga mengawasi pimpinan kepolisian. Saya ragu kalau dikatakan seluruh anggota kepolisian berpihak dan membela kepentingan partisan dari pasangan calon 02, atau sekedar membela secara buta kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi. Banyak sekali perwira tinggi, perwira menengah di kepolisian yang benar-benar berusaha menjaga reformasi kepolisian tidak mengalami kemunduran. Jadi seandainya ada keberpihakan seperti yang terjadi di Semarang, saya kira Kompolnas harus mengambil tindakan. Baik. Komisi 3 di DPR RI yang terdiri dari partai-partai politik, baik itu di 01, 02, 03, juga harus mengoptimalkan peran kontrol atau fungsi kontrol dan peran pengawasan secara politik. Karena bagaimanapun keterlibatan misalnya kepolisian di dalam kasus Semarang atau di Jawa Timur itu tidak lepas dari kedekatan misalnya pimpinan kepolisian daerah setempat dengan Kapolri yang sangat dekat dengan Presiden Joko Widodo. Dan ini yang sebenarnya disoroti oleh banyak pemerhati kepolisian atau para sarjana yang melakukan studi tentang kepolisian, tentang mundurnya reformasi kepolisian. Jadi saya kira tindakan-tindakan untuk mengarahkan kalangan akademisi, sivitas akademika untuk menyatakan dukungan kepada pemerintah Joko Widodo atau memuji kinerja Joko Widodo harus dihindari karena itu bukan bagian dari tugas pokok dan fungsi kepolisian. Baik. Pemerintah seharusnya malu kalau misalnya sampai harus meminta agar masyarakat memuji kinerjanya. Ya. Kalau orang memuji karena diminta, itu sebenarnya pujian yang palsu. Seharusnya pemerintah meminta penilaian yang jujur. Dan penilaian yang jujur itu belakangan ini kita dengar dari suara-suara guru besar. Ya. Mereka adalah orang-orang yang telah puluhan tahun berkiprah di dalam bidang keilmuan masing-masing, politik, ilmu sosial, ilmu hukum, antropologi, sosiologi, yang tentu tidak akan sembarangan untuk mengambil waktu, mengambil sikap politik, mengkritik pemerintah. Gitu. Bahkan suara-suara kritis ini bukan hanya datang dari kampus-kampus yang memang banyak memiliki pemikir-pemikir kritis, tapi juga kampus-kampus misalnya kemarin Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, UPN Veteran Jakarta, juga menghadirkan sejumlah akademisi yang resah. Tentu suara-suara ini bisa saja tidak menggambarkan keseluruhan sikap sivitas akademika, tetapi setidaknya pemerintah bisa merasakan bahwa kritik-kritik yang disampaikan oleh sivitas akademika itu sudah
berjumlah sangat besar. Saya hitung itu setidaknya sekarang per hari ini ada 67 kampus, baik itu perguruan tinggi swasta, bahkan perguruan tinggi negeri dari ITB, UI, UGM, dan lain-lain. Ya, Jadi Pak Usman, memang sebaiknya Presiden harus memberi perhatian. ya, puluhan kampus sudah menyuarakan sikapnya dan salah satunya UI juga, dan kami ke Profesor Valina kembali. Prof, ini kan sudah ada jelas intimidasi yang diterima oleh pihak Anda bersama dengan beberapa kampus lain. Kemudian langkah apa yang selanjutnya akan Anda sampaikan ataupun Anda lakukan bersama dengan rekan-rekan terkait dengan ini, dan bagaimana upaya Anda dan juga rekan-rekan untuk bisa menyuarakan kembali poin-poin yang menjadi keresahan para akademisi? Ya, kami tentu akan terus menyuarakan ya pandangan kami, sikap kami terhadap berbagai praktek penyelenggara negara itu yang tadi saya katakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi maupun regulasi undang-undang, itu akan terus kami suarakan, baik di dalam internal kami itu kan day by day-nya itu kan kami mengajar ya di kelas-kelas ya, itu menjadi salah satu bagian dari upaya kami untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etik, nilai-nilai moral yang sudah dituliskan dalam konstitusi kita gitu ya pada para mahasiswa, supaya mereka itu menjadi mahasiswa yang kritis begitu ya, dan kemudian mereka dapat juga mengedukasi teman-teman dan lingkungannya begitu ya, sehingga kemudian kita di dalam upaya kita saat ini adalah menjelang hari pencoblosan itu 14 Februari ini, beberapa hari lagi. Mudah-mudahan ini suara-suara yang terus disampaikan oleh kita semua ini bisa kemudian direspon secara positif oleh mereka, dan kemudian yang tadinya mereka itu bersikap tidak netral begitu ya, atau kemudian memanfaatkan sumber daya ekonomi dan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan calon-calon tertentu ya, itu kemudian mereka akan meresponnya secara positif dan tidak lagi melakukan itu kan, seperti itu ya harapan kami ya. Dan sehingga kemudian pemilu kita 2024 pencoblosan nanti itu 14 Februari itu bisa berjalan secara transparan, secara akuntabel begitu ya, secara jujur dan adil, sehingga kemudian nanti hasilnya itu benar-benar mencerminkan kehendak suara rakyat. Pemilu itu adalah sesuatu yang sangat penting ya di dalam setiap negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan. Sebab kan melalui pemilu itu akan membentuk parlemen, akan membentuk pemerintahan baru, apakah itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu itu harus betul-betul berkualitas dan berintegritas. Jadi tidak hanya berkualitas, tapi juga berintegritas. Berintegritas itu artinya adalah terutama bagi penyelenggara pemilunya. Dalam hal ini KPU ya, yang itu punya tugas konstitusi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan umum dari mulai tahapan pendaftaran pemilih sampai nanti hari hanya itu pemungutan dan penghitungan suara begitu ya, sebagai eksekutif itu dilakukan dengan benar-benar bersikap independen ya, imparsial ya, kemudian profesional begitu ya, dan Bawaslu-nya itu juga melakukan tugasnya untuk melakukan pengawasan, mesti bersuara terhadap penyimpangan yang terjadi di lapangan ya, baik itu yang namanya pelanggaran administrasi maupun pelanggaran yang bersifat pidana. Jadi Bawaslu mesti bersuara keras, tidak hanya menerima laporan-laporan dan kemudian melakukan investigasi, tapi hasilnya apa? Publik harus diberikan informasi seluas-luasnya mengenai berbagai laporan yang sudah disampaikan pada Bawaslu, itu seperti apa tindak lanjutnya. Jadi harus ada harus ada sanksi begitu ya,
yang diberikan kepada mereka melakukan pelanggaran sehingga ada efek jerah. Begitu pula dengan DKPP untuk menjaga etik dari penyelenggara pemilu. Jadi tripartit penyelenggara pemilu ini KPU, Bawaslu dan DKPP, saya harapkan benar-benar itu bersama-sama dengan kita semua mengupayakan satu pemilu yang tidak hanya jurdil tapi juga bermartabat, beretika begitu ya. Kita harapkan pemilu kita nanti berjalan berkualitas dan juga berintegritas, Prof ya. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik sehingga demokrasi kita juga tidak semakin mundur ke belakang. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Ayu Sore, Prof Valina Singka dan juga Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia. Selamat sore, salam sehat. Pemirsa, sejumlah purnawirawan Jenderal TNI Polri di Karanganyar, Jawa Tengah mendeklarasikan dukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini melakukan kampanye akbar ke Kabupaten Sintang. Dalam orasinya, Anies Baswedan berkomitmen mendukung pemekaran Provinsi Kapuas Raya. H-7 pencoblosan, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye akbar ke Kabupaten Sintang, wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kampanye, Anies didampingi Ketua Tim Pemenangan Paslon 1 Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Al-Kadri, Bupati Sintang, Wakil Bupati Sekadau, Ketua DPRD Sintang dan Melawi serta tim pemenangan. Dalam orasinya, selain terus mencanangkan konsep perubahan, Anies Baswedan berkomitmen mendukung pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang telah lama diidam-idamkan masyarakat kawasan timur Kalimantan Barat. Hal itu bertujuan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat lebih baik ke depannya. Rekaman ini jadi bukti ayahmu, ibumu turut berjuang untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Selain akan memperjuangkan pemekaran Provinsi Kapuas Raya, Anies Baswedan juga komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat soal jalan dan jembatan banyak kurang memadai atau tak layak, serta keluhan masyarakat soal barang kebutuhan pokok yang saat ini harga naik. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Rianto, iNews melaporkan. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan berkampanye di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hari kampanye ke-72, Prabowo Gibran akan menghadiri konser bertajuk Indonesia Maju bersama para relawan. Konser yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 12.30 waktu Indonesia Barat siang tadi mundur hingga sore hari ini. Sejumlah musisi tanah air seperti Jamrud, Bagindas, dan Wika Salim akan mengisi konser musik tersebut. Usai berkampanye di Deli Serdang, Prabowo Gibran dijadwalkan mengisi kampanye di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan rangkaian kampanye dengan menghadiri deklarasi dukungan dari keluarga besar Purnawirawan TNI Polri di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam deklarasi ini, Ganjar bicara mengenai keteladanan keluarga prajurit TNI. Kehadiran calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut sejumlah purnawirawan Jenderal TNI Polri, serta ribuan pendukung pasangan calon Ganjar Mahfud yang memenuhi Aula de Jolomado, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu siang. Ganjar hadir didampingi Wakil Ketua TPN Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Selain itu, 3 mantan Kapolri pun turut hadir, yakni Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendara Sodanuri, Jenderal Polisi Purnawirawan Surojo Bimantoro, dan Jenderal Polisi Purnawirawan Haryo Rusiharjo. Di hadapan keluarga besar Purnawirawan TNI Polri, Ganjar menyampaikan dirinya sejak kecil diajarkan disiplin dan memiliki sikap patriotik, yakni memiliki kesamaan dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Ganjar pun berterima kasih atas dukungan yang diberikan dan meminta keluarga besar Purnawirawan TNI Polri fokus ke pemungutan suara untuk memenangkan pasangan calon yang memiliki track record dan sejarah yang baik.
terharu sekaligus merasa bangga berada di tengah Bapak Ibu sekalian, karena di belakang saya berdiri tokoh-tokoh yang pada saat kecil kami tidak mungkin pernah bisa bermimpi untuk bisa bertemu tokoh-tokoh yang sehebat ini. Saya izin untuk menyapa mungkin tidak semua. Pak Suroyo Bimantoro, terima kasih. Kapolri Jenderal Bintang 4 hari ini menceritakan banyak sekali pengalaman sekaligus pesan. Dengan tetap tidak meninggalkan asalnya. Orang apa enak? Dukungan yang diberikan kepada Ganjar didasari alasan rasional, yakni memiliki rekam jejak baik sepanjang menjadi Gubernur Jawa Tengah dengan program kerja yang dinilai mensejahterakan rakyat. Dari Kabupaten Karanganyar, Stephen Patinama, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menemui ribuan warga Malang, Jawa Timur. Dalam kegiatan Tabrak Prof ini, Mahfud MD menyinggung kekuasaan yang tidak akan bertahan lama dan selalu berputar. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Kabupaten Malang dan berbincang dengan ribuan warga. Kedatangan Mahfud disambut oleh ribuan masyarakat Malang, termasuk para disabilitas dan komunitas Madura Asli atau Madas. Mantan Menko Polhukam ini juga menjelaskan bagaimana kekuasaan itu tidak akan abadi. Bahkan, orang-orang yang pernah berkuasa akan jatuh juga. Mahfud juga meminta warga untuk waspada terhadap kecurangan pemilu dan mengawasi jika ada pihak yang akan melakukan intervensi dalam pelaksanaan pemilu. Al-Quran mengatakan kehidupan yang berputar. Siapa yang merasa kuat sekarang pada saatnya akan lemah. Coba saudara lihat Pak Harto. Kurang apa hebatnya Pak Harto? Dulu kalau Pak Harto itu berjalan, Pak Harto berdeham, orang se-Indonesia itu berdeham. Dalam kegiatan ini, Mahfud juga mengimbau warga untuk mencermati rekam jejak calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih nanti. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak, iNews sore selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Mirva Suri. Selamat sore Mirva, ada informasi apa nih di iNews sore setelah jeda berikut ini? Ya, selamat sore Bremana dan juga pemirsa. Nantinya akan ada informasi mengenai Polri yang telah menyiapkan 25.000 personel BRIMOB yang akan menjaga kondusivitas dan keamanan di masyarakat saat pemilu 2024. Jangan kemana-mana. Anda kembali di iNews Sore, kali ini bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, 3.000 personel BRIMOB mengikuti apel pasukan pengamanan pemilu 2024 di lapangan Singalodaya Cikeas, Bogor. Polri menyiapkan 25.000 personel BRIMOB yang akan menjaga kondusivitas dan keamanan di masyarakat saat pemilu. Ini bukanlah peristiwa kerusuhan sungguhan, melainkan simulasi pengamanan pemilu yang dilakukan oleh Satuan Korps BRIMOB Polri. Sejumlah kendaraan taktis seperti kendaraan lapis baja dan mobil water cannon diturunkan sebagai gambaran dalam menangani kerusuhan massa. Lebih dari 3.000 personel BRIMOB ikut serta dalam apel pasukan pengamanan pemilu. Selain itu, Polri juga telah menyiapkan sekitar 25.000 personel BRIMOB untuk berjaga dalam pengamanan penyelenggaraan pemilu. Tadi yang tergelar di depan teman-teman adalah pasukan yang dipersiapkan untuk pengamanan objek tertentu dan objek penyelenggara pemilu.
sekaligus kalau kontingensi adalah untuk pergeseran pasukan apabila terjadi perkembangan dinamika situasi. Tentunya juga untuk operasi rutin pengamanan operasi mantap berata di masing-masing Polda oleh Kasat Gasda, ada Brimob yang berada di Power and Hand para Kapolda yang jumlahnya sekitar 25.000 Brimob seluruh Indonesia. Dalam mengamankan pemilu, seluruh anggota Polri diwajibkan untuk berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak penyelenggara dan pengawas pemilu, serta menjunjung tinggi etika pengabdian serta kelembagaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Novan Dwi Kusuma, dan Yudi Permana, iNews melaporkan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membuat komitmen dengan pemerintah untuk mencegah korupsi pada tahapan pemilu 2024, salah satunya yakni penyaluran bantuan sosial yang disarankan agar tidak ada celah untuk dijadikan sarana politik uang. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur, bersih, dan adil, KPK telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengawal dan mencegah tindak pidana korupsi menjelang pemilihan umum tahun 2024 ini. Bahkan KPK sejak tahun yang lalu telah menggelar program-program Hajar Sangat Fajar. Pertama, KPK telah menyelenggarakan program Paku Integritas dan Politik Cerdas Berintegritas kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dengan tagline Hajar Serangan Fajar. Oleh sebab itu, KPK mengingatkan kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah, penyelenggara, peserta, maupun pemilih rakyat Indonesia agar melaksanakan pemilihan umum ini dengan azas jujur, adil, dan berintegritas dengan menghindarkan politik uang maupun politik transaksional. KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Sesuai dengan rekomendasi KPK bahwa bansos harus disalurkan berdasarkan data yang valid dan mutakhir. Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang tunai yang disalurkan melalui kantor, pos, ataupun bank kepada rekening masyarakat yang penerima. Hal ini bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan kepada tujuan pencairan ataupun pemberian bansos tersebut tepat kepada sasaran penerimanya dan efisien dalam proses distribusinya. Pemirsa, KPU DKI menyatakan 8,25 juta warga di ibu kota telah masuk daftar pemilih tetap untuk pemilu serentak 2024. Data yang dipaparkan KPU DKI Jakarta sudah termasuk penghuni lapas dan rutan. Anggota Divisi dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, mengatakan sejumlah warga yang masuk DPT tersebar di 30.766 TPS. Data yang dilaporkan KPU DKI Jakarta itu diketahui setelah sinkronisasi data ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan para penghuni lapas DPT Pemilu 2024. KPU DKI Jakarta bekerjasama dengan Disduk Capil DKI Jakarta serta Kemenkumham DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemilu di TPS lokasi khusus. KPU DKI Jakarta juga masih memberikan kesempatan untuk para pemilih tetap yang hendak pindah lokasi TPS dengan mengurus persyaratan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua dan anggota. Rektor kampus di seluruh Jawa Tengah diduga diintervensi untuk membuat video testimoni positif pemilu dan kinerja pemerintah. Informasi selengkapnya usai jeda hanya di iNews Sore. Pemirsa, sepekan jelang hari pemungutan suara pemilu 2024, massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda Jakarta. Aksi seruan damai itu mengajak pemilih agar tidak memilih boneka oligarki. Sepekan jelang hari pemungutan suara pemilu 2024,
Massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa figur gurita dan Pinocchio raksasa di sekitar patung kuda Jakarta Rabu siang. Aksi massa ini bertujuan untuk menyerukan warga agar lebih cerdas dan jangan memilih boneka oligarkis saat pemungutan suara pemilu 2024. Aksi ini mau menyampaikan pesan kepada Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Seruan politik kebangsaan marak dilakukan oleh Sivitas Akademika, tak terkecuali oleh para guru besar, alumni, dan mahasiswa Undip Semarang. Lewat pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi, mereka mendesak pemerintah untuk menjaga etika dan patuh hukum dalam mengawal proses demokrasi serta konstitusi. Guru besar, alumni, dan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang menggelar pernyataan sikap terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024. Pernyataan sikap bertajuk Indonesia dalam Darurat Demokrasi ini dilakukan karena rasa keprihatinan Sivitas Akademika Undip Semarang atas runtuhnya etika dan moral pemerintahan sejak adanya putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Para Sivitas Akademika Undip Semarang mendesak pemerintahan Joko Widodo menjunjung tinggi etika dan moral berdemokrasi serta patuh terhadap supremasi hukum. Keprihatinan itu terutama sebagaimana tadi sudah kami bacakan diawali dengan adanya runtuhnya etika dan moral sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang sesungguhnya serta sudah diputuskan pula bahwa itu merupakan pelanggaran etika berat oleh MK. Namun diikuti pula oleh KPU tetap disahkan sebagai calon wakil presiden. Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi. Selain itu, mereka juga menuntut penyelenggara negara untuk kembali ke pilar demokrasi berdasarkan Pancasila yang dinilai telah mengalami kemunduran jelang pemilu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Seruan menyelamatkan demokrasi di Indonesia bergaung di bumi Sriwijaya. Sivitas Akademika Universitas IBA Palembang, Sumatera Selatan menyerukan petisi menyikapi keadaan bangsa lantaran prihatin menyaksikan kondisi bangsa jelang Pilpres 2024. Guru besar, alumni, dan mahasiswa Universitas IBA Palembang menyerukan petisi terkait situasi politik Indonesia jelang pemilu 2024 Rabu siang. Rektor Universitas IBA Palembang, Tareh Rashid, mewakili Sivitas Akademika dalam petisinya menyoroti kegelisahan kampus terhadap etika, moralitas, dan nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Ada 6 poin yang disampaikan dalam petisi Bumi Sriwijaya untuk pemerintah dan aparat negara. Para Sivitas Akademika Universitas IBA Palembang mendesak pemerintahan Joko Widodo bersikap netral dan menjunjung tinggi etika, serta tidak mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan elektoral, dan menggunakan alat negara melalui kekuasaan dengan menaikkan hukum serta konstitusi. Ingin agar di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi ini tetap mengedepankan etika. Kalau etika ini diabaikan, maka
hancurlah tatanan kita. Kita juga menyaksikan dari kampus melakukan kajian terhadap realitas yang ada di Indonesia. Nah, kita melihat ada gejala-gejala yang justru membahayakan keberlangsungan proses demokrasi itu sendiri, kemudian membahayakan juga untuk membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Rektor Universitas IBA Palembang pun mengatakan bahwa keputusan penguasa saat ini semakin melenceng dari cita-cita reformasi. Diharapkan kondisi ini dapat dihentikan agar pemilu dan demokrasi kembali ke koridor demokrasi bangsa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pernyataan sikap bertajuk Selamatkan Demokrasi Indonesia diserukan oleh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Aksi itu dilakukan sebagai respons para akademisi terkait banyaknya masalah politik yang muncul jelang pemilu. Untuk berdiri di belakang podium. Dihadiri puluhan guru besar, alumni dan mahasiswa STHI Jentera menilai adanya praktik-praktik yang mencederai dan mengkhianati hukum Indonesia sepanjang proses pemilu 2024. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol dan teguran dari para Sivitas Akademika STHI Jentera terhadap penyelenggara negara Indonesia yang terlibat dalam proses pemilu. Mereka mendesak penyelenggara negara untuk segera kembali menjalankan demokrasi yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Sivitas Akademika STHI Jentera juga tak memungkiri adanya upaya intervensi terhadap universitas yang menyerukan kritik terhadap pemerintah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti kampus-kampus yang lain dan banyak serangan terhadap kampus-kampus yang sudah menyuarakan suara kritisnya, dan kami ingin mengingatkan bahwa pendidikan di Indonesia memandatkan satu, harus ada pengabdian masyarakat, dan pengabdian masyarakat setara dengan pendidikan dan riset itu sendiri. Jadi tidak pernah ada mandat kepada kampus untuk menjadi pengabdi penguasa. Suara ini tentu saja kami dasarkan pada keprihatinan. Penguasa harusnya berpihak pada rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan tidak melakukan kekuasaannya dengan semena-mena. Indonesia menganut rule of law dan bukan rule by law. Yang penting ada hukumnya, hukum dibuat untuk kekuasaan, bukan itu. Tapi Indonesia mengikuti jalur rule of law. Terima kasih. Sementara itu, rektor kampus di seluruh Jawa Tengah diduga diintervensi untuk membuat video testimoni positif pemilu dan kinerja pemerintah. Akibatnya banyak rektor yang menolak permintaan itu, sementara polisi membantah mengintervensi kampus untuk membuat video tersebut. Rektor beberapa kampus di Jawa Tengah diminta oleh pihak yang diduga polisi untuk membuat video apresiasi atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu rektor yang diminta membuat video itu adalah Rektor Unika Sugia Pranata, Semarang, Ferdinandus Hindarto. Ferdinand mengaku permintaan tersebut datang dari seseorang yang diduga anggota Polrestabes Semarang. Namun, permintaan itu ditolak oleh Ferdinand dan menegaskan bahwa kampus memiliki opini dan persepsi independen terhadap situasi jelang pemilu dan atas prestasi Presiden Joko Widodo. Yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama dasarnya ini, konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik di dunia, di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran. Berbeda dengan Rektor Surya Pranata yang menolak permintaan itu, Rektor Universitas Semarang, Supari, memilih untuk memenuhi permintaan tersebut. Dalam testimoninya, Supari memuji Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang berhasil meningkatkan reputasi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa rakyat tidak bodoh dan tahu betul siapa sosok yang pantas melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya Supari, Rektor Universitas Semarang, menyampaikan bahwa Bapak Joko Widodo memimpin Indonesia dengan sepenuh hati. Beliau negarawan yang 10 tahun ini
memimpin Indonesia melakukan lompatan kemajuan, melewati masa sulit pandemi COVID-19 dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Pemilu 2024 adalah proses mencari pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan beliau. Rakyat Indonesia tidak bodoh, menentukan yang terbaik bagi masa depan bangsa. Sementara itu, Polrestabes Semarang membantah melakukan intimidasi terhadap kampus di Jawa Tengah. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengaku hanya mengajak tokoh masyarakat termasuk akademisi untuk ikut serta menciptakan pemilu damai. Tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi kami sampaikan video itu hanya merupakan media, dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publish, karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada halayak ramai, ajakan-ajakannya. Polrestabes Semarang juga membantah jika permintaan video tersebut merupakan intervensi kepada Civitas Academy. Polisi mengklaim hal itu adalah bagian dari program cooling system yang dimiliki Polri dalam rangka mengamankan pemilu 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran menyatakan akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk terkait adanya dugaan intimidasi ke sejumlah rektor dan guru besar. Berikut keterangan lengkap Komjen Pol Fadil Imran usai apel pengamanan pemilu. Yang kedua tadi soal yang di Semarang ya, Kapolda Jawa Tengah kan udah jawab saya kira ya. Nanti silakan dikonfirmasi ke Polda Jawa Tengah seperti apa faktanya. Yang pasti kita pasti akan mengambil langkah-langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kan katanya, nah itu yang akan kita buktikan nanti, akan dilihat pasti. Ya. Kemudian ditegaskan oleh Pak Mahfud, Pak, tidak hanya satu rektor, tapi banyak rektor yang polisi hampir setiap hari mendatangi semua orang mungkin. Ya, bukan hanya rektor yang didatangi oleh polisi gitu. Ya toh? Ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ini barangkali karena yang didatangi rektor aja, kemudian ada momentum-momentum seperti itu lalu kemudian menjadi sebuah perbincangan. Tapi apapun itu pasti akan kita tindak lanjuti secara. Lebih dari 30 universitas di Indonesia menyatakan sikap keprihatinan atas kemunduran demokrasi. Para Civitas Akademika di berbagai universitas deklarasi peduli demokrasi dan menyampaikan kritik terhadap pemerintahan. Di DKI Jakarta, lebih dari 5 universitas menggagas petisi kritik pemerintahan, diantaranya Universitas Atmajaya, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bung Karno, hingga Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Di Banten, gelombang kritik pemerintahan datang dari UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Ahmad Dahlan. Jawa Barat ada Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pajajaran, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Sementara di Jawa Tengah, Universitas Muhammadiyah Surakarta juga mengikuti deklarasi peduli demokrasi. Dan di Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia sebagai pelopor gerakan. Diikuti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Jana Badra Yogyakarta. Di Jawa Timur, Universitas Erlangga, Universitas Brawijaya, hingga Universitas Negeri Malang ikut bersuara.
Seruan agar semua pihak menjaga pemilu agar berjalan sesuai koridor demokrasi, moral, dan etika kian masif disuarakan berbagai kampus di tanah air. Namun, sejumlah sivitas akademika mengaku mendapat intimidasi. Suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini makin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Sivitas akademika, guru besar, rektor hingga mahasiswa kompak menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Di Universitas Gadjah Mada, para guru besar mengkritik tindakan Presiden Jokowi yang dianggap telah menyimpang. Mereka juga meminta agar Jokowi kembali pada koridor demokrasi. Petisi untuk pemerintah juga disampaikan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lewat petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan, mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi politik kebangsaan yang terjadi akhir-akhir ini. Petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, namun murni bentuk keprihatinan. Gelombang perlawanan juga disuarakan oleh Universitas Indonesia. Suara lantang mereka menyoroti soal demokrasi yang penuh intimidasi, terutama jelang pemilu 2024. Menurut Ketua Dewan Guru Besar UI, ada intimidasi yang diterima Sivitas Akademika UI terkait sikap mereka yang menyuarakan pesan kebangsaan. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UII dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya, jadi dan kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya nggak tahu angkatan apa ya. Tapi pakai seragam. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Seruan moral demokrasi juga muncul di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Secara spesifik, mereka menyatakan agar penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, hingga DKPP bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Mereka juga mendesak aparat negara seperti TNI dan Polri bersikap netral, tidak pandang bulu, dan independen. Publik melihat seruan akal sehat dari berbagai kampus ini memiliki benang merah yang sama, yaitu menyerukan agar pemilu 2024 tidak hanya berjalan sesuai peraturan, tapi juga sesuai koridor demokrasi, serta menjunjung nilai moral dan etika. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang protes dari berbagai kalangan terhadap manuver-manuver politik Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 terus terjadi. Salah satunya sikap kritis terhadap pemerintah yang berujung intimidasi dan kriminalisasi ekspresi politik. Diskusi lebih lanjut. Demokrasi Indonesia kian terkoyak dan diganggu sekelompok elit yang membuat sejumlah masyarakat baik sipil, tokoh politik, dan akademisi. Kasus kriminalisasi ekspresi politik dalam pemilu 2024 jadi contoh penyelewengan instrumen negara untuk menekan kebebasan bersuara. Selain sikap kritis yang ditekan, masyarakat juga sangat dirugikan, salah satunya dengan munculnya sejumlah tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah terkait dengan kritik dan pendapat yang dinilai menyinggung kekuasaan atau institusi. Direktur Elsam Wahyudi Jafar mengatakan ada kekhawatiran terkait gelombang kriminalisasi baru terhadap masyarakat yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Menjawab dari pertanyaan itu, gitu saya justru malah ada kekhawatiran baru, di mana kemudian akan ada gelombang kriminalisasi baru terhadap orang-orang yang bersuara kritis terhadap pemerintah gitu ya, terhadap rezim kalau bahasanya Pak Sofyan tadi. Karena apa? Kita bisa melihat dalam beberapa hari terakhir begitu banyak kampus ya, institusi-institusi akademik, institusi-institusi universitas yang membuat pernyataan, membuat deklarasi, membuat petisi yang isinya adalah mengkritisi rezim, itu satu. Yang kedua, mengkritisi bagaimana profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu hari ini. Nah, dari tadi pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Sofyan, saya justru mengkhawatirkan nanti akan ada gelombang kriminalisasi baru terhadap para ahli. Jika para ahli kemudian bisa dikriminalisasi, bagaimana kemudian yang masyarakat biasa, yang warga biasa? Nah, ini yang kemudian saya juga bisa melihat
sosok seperti Aiman misalnya gitu ya, dia figur gitu kan, secara politik dia punya power, secara ekonomi pun dia punya power gitu kan. Tetapi kemudian dia bisa dengan mudah dikriminalisasi, dilaporkan ke polisi dan kemudian diproses gitu kan. Dan kemudian ternyata polisi bisa mencarikan pasalnya gitu kan. Awalnya kan Aiman ini dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya orang-orang yang melaporkan ini sangat tidak memahami apa yang disebut sebagai hasutan kebencian, hate speech gitu kan, yang memang dia secara definitif, secara limitatif hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus yang memang dimaksudkan untuk menyerang satu kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Bahas soal pemilu 2024, sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Informasinya usai jeda. Di Kota Malang, caleg Partai Perindo menyapa warga melalui kegiatan senam gembira, bazar minyak goreng murah, dan cek kesehatan gratis. Acara yang diinisiasi oleh caleg DPRD Kota Malang Partai Perindo, Tony Laksono, dan Bayu Reza Setiawan ini akan terus digelar sampai tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Jadi memang hari ini memang ada senam, ada pemeriksaan kesehatan, ada pasar minyak. Ini sebenarnya seperti yang kita lakukan juga di beberapa titik yang lain. 3 kabupaten kita lakukan yang sama, memang sudah kayak satu paket gitu. Sementara itu di Subang, ribuan simpatisan AA Oni Suwarman, Simponi Perindo, mengikuti senam sehat di wisata Taman Anggur Kukuku. Warga mendoakan AA Oni terpilih dan dapat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya semoga Aoni menang, semoga dengan Aoni menang, Subang lebih tandang, lebih berjuang, lebih juara. Ramah, baik, dermawan juga. Harapannya untuk Aoni? Semoga Aoni menang. Sementara itu di wilayah Nogotirto, Sleman, Yogyakarta, ratusan warga menyerbu tebus minyak goreng murah dengan harga Rp7.000 per liternya. Memang ini untuk program yang utama kita dalam rangka mendekatkan para caleg di konstituen calon pemilih. Kita menyelenggarakan pasar tebus minyak goreng murah. Caleg Partai Perindo juga mengajak warga menggunakan hak pilihnya dengan mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali meminta TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, dan aparatur sipil negara untuk bersikap netral di pemilu 2024. Presiden Jokowi kini menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut kampanye. Presiden Joko Widodo kembali bicara terkait netralitas pemilu 2024. Dalam kunjungan kerja ke Batubara, Sumatera Utara, Jokowi kembali meminta TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, dan aparatur sipil negara untuk bersikap netral di pemilu 2024. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Jokowi juga pernah menyatakan pernyataan serupa pada 1 November 2023. Sebelumnya, Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 24 Januari, Jokowi mengatakan presiden dan menteri boleh memihak dan kampanye. Pernyataan Jokowi itu lantas dikritisi publik, salah satunya dari Komnas HAM yang memberi sindiran tegas kepada Presiden Jokowi terkait keteladanan. Salah satunya yang perlu memperlihatkan keteladanan itu adalah presiden, wakil presiden, gitu ya, institusi-institusi, misalnya kepolisian, TNI, intelijen misalnya. Jadi
itu adalah lembaga-lembaga yang harusnya bisa memberikan contoh sekaligus juga menerapkan prinsip-prinsip keadilan di dalam penyelenggaraan pemilu kita ke depan. Setelah panen kritik, kini Jokowi menegaskan dirinya tidak akan ikut kampanye. Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Sementara itu, momen-momen kebersamaan Jokowi dengan Prabowo Subianto juga tak abai dari sorotan kamera dan pemberitaan. Mulai dari makan malam hingga jajan bakso di pinggir jalan. Meski demikian, Jokowi lagi-lagi untuk yang kesekian kali menegaskan bahwa TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, dan ASN bersikap netral di pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Pertemuan itu merupakan pengawalan penyelenggaraan pemilu yang bersih, transparan, dan sesuai dengan hati nurani rakyat. Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, mulai dari istri mendiang Gus Dur, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, serta salah satu anak Gus Dur, Alisa Wahid, nampak hadir. Selain itu turut hadir pula Uskup Agung Jakarta Romo Ignatius Kardinal Suharyo, Ketum PGI Pendeta Gomar Gultom, dan beberapa tokoh lainnya. Pertemuan berlangsung di kediaman Yusuf Kala di kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung kurang lebih 1,5 jam membahas dinamika politik jelang pemilu 2024. JK menyebut ada kekhawatiran yang disampaikan oleh GNB. Usai pertemuan, JK mengingatkan seluruh aparat negara terutama TNI dan Polri untuk bersikap netral. JK pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga pemilu dari kecurangan. Pemilu yang kotor, karena itu harus dijaga menjadi pemilu yang bersih. Semua kita wartawan harus bergerak agar terjadi pemilu yang bersih sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dan kita memilih pemimpin yang bersih karena hanyalah pemilu yang bersih dapat memilih pemimpin yang bersih. Kalau prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. Jadi kita harus menjaga proses yang bersih untuk mendapatkan pemimpin yang bersih. Kalau tidak sesuai hati nurani. Karena itu gerakan ini menyampaikan itu. Apa yang dibuat dalam 10 hari? Agar seluruh masyarakat, mahasiswa, jamaah masjid, jamaah gereja, agar turun serta untuk menjaga agar... Intinya dari pertemuan tadi adalah kita akan bersama-sama sekuatnya mendorong pemilu bersih. GNB merupakan gerakan etis dan moral, terutama dalam menyuarakan nurani bangsa, agar setiap pihak selalu ingat dengan cita-cita, tujuan luhur, dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Rama Romadona, Yudi Richard, iNews melaporkan.